Apa? Oke, Mar apa? Jangan Iya, kau kira Mar aku itu- nggak tahu, Mar. Mar itu kira-kira bahasa Jawanya itu adalah Gusti. Terus? Terus apa pertanyaannya? Terus berarti dia bukan ya? Nah ini lagi, sesembahan itu apa? Nah, kan gitu. Yesus bukan sesembahan, Iya, bukan sesembahan pencipta itu apa, langit Sob? dan bumi, betul? Sesembahan itu apa? Gini, ku tanya dulu. Yesus itu Mar, oke? Ya. Ya, Nah, Mar seperti itu Gusti. bahasa Jawanya Gusti. Ya, baik. Berarti dia bukan sesembahan, betul? Makanya saya tanya kamu, yang kau maksud sesembahan itu apa? Iya, macet. Bukan macet, Sob. Gimana sih Suncoy? Macet. Bukan macet. Yang Ya kau sudah, maksud aku sesembahan ganti itu apa? pertanyaannya. Berarti Yesus bukan pencipta? Oh, Yesus pencipta, tapi bukan Iya. dagingnya. Bukan daging yang dilahirkan itu. Gimana kau bilang? Gimana kau bilang? Sebutannya Tuhan, sebutannya Gusti, tapi pencipta. Kalau kau kerujuk ke Jawa, ya ke Jawa orang sebut Gusti, ya. Gusti itu hanya penghormatan, bukan pencipta, kawan. Sudah belum? Sudah, kenapa? Sebutannya Mar, tapi kau bilang dia pencipta. Nggak cocok. Nah, gimana kalau pakai waktu gimana? Gimana kalau pakai Ntar waktu? ngalor ngidul kamu. Nggak mau Nggak. aku TikTok aja. Nggak mau. Ngalor ngidul. Si Ujang Yang- nggak berani pakai waktu. Yang ku sudah. kasih seperti ini aja ya. Yang ku tebang-tebang kayak gini banyak ngalor ngidulnya. Si Ucup nggak berani pakai waktu. Nggak mau aku, nggak mau. Pakai waktu gimana? Berani nggak? Nggak mau. Takut kan? Takut terbukti. bahwa Bukannya Muhammad Tuhan takut kalian, kamu kan? kebanyakan ngalor ngidulnya. Males aku. Aku kasih gambar yang cocok lah. Nah ini, bentar Sob. Aku kasih gambar yang cocok. Apa? Apa pula? Ini Sob. Dis. Tuh. Kau ini ya Tuh. Tuh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Ayo, berani nggak? Itu Tuhan atau tidak? Yesus Tuhanmu. Dengerin nih dulu. Kalau saya Ayo. kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Ayo, silakan Jo. Yesus itu bukan Tuhan, lalu kau bilang Tuhan sekarang. Hei, Oh, memang tidak Yesus percaya itu kalau bukan Yesus Tuhan Tuhan. Bapa. Tidak. Tidak percaya? Iya, Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus Itu itu lagi yang bukan dibahas itu lagi. Tuhan. bukan Tuhan. Beliau sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Memang kau- Yesus bukan Tuhan Bapa, bukan. Bukan Tuhan Bapa, nggak ada di situ mengatakan Tuhan Bapa atau bertanya Tuhan Bapa. Yang diskusi saya sama Nandar kok gimana? Iya, aku yang menyimak, nggak ada satu kamu video yang panjang nyimak, itu kamu kau yang nggak tanyakan tahu masalah lagi Tuhan bahasa Bapa, apa, nggak gimana? ada. Nggak ada Yang diskusi selama saya sepanjang sama video Nandar. itu. Yang tahu saya sama Nandar gimana? Gini, aku yang nyimak dan Nandar sudah kutanya, ya. Maksa Nandar dia sudah kutanya, kagak ada pembahasan Tuhan Bapa, nggak ada. Maksa nih. Bukan maksa, tapi kamu mau dusta. Si Ucup nangis, saudara. Mau dusta, nangis, Edis, kubongkar jadi kau. makanya Sob, kalau kamu lihat lanjutannya itu ya, lanjutannya itu Nandar ngomong gini. Apa? Lanjutannya Nandar bilang gini. Jadi aku dan Bapa adalah satu, kata dia. Jadi itu bukan menjadi bukti bahwasanya Yesus itu Tuhan. Maksudnya Yesus itu Bapa. Saya bilang bukan. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Makanya ketika Muslim bertanya Yesus itu adalah Tuhan, Muslim itu lagi bertanya apakah Yesus itu Bapa. Gitu loh. Makanya ketika ngobrol sama Islam ditanya dulu, yang kau maksud Tuhan itu siapa di situ? Karena kata Tuhan itu sudah merujuk kepada sosok tertentu ketika ngobrol sama Muslim. Oh, cari pembenaran, nyari pembenaran. Memang seperti itu keadaannya kok. Aku lihat videonya selesai dan langsung kutanya Bang Nandar. Ya udah, Nggak ada tonton. urusannya dengan Bapak, nggak ada. Yang debat saya, yang debat Iya. saya, yang diskusi Iya. saya, yang tahu saya. Kok jadi Iya. tahu kamu? Yang nyimak saya, yang diskusi Ya Bang udah, Nandar. terserah Kutanya kamu langsung kalau Bang masalah itu, Nandarnya. Sob. Ada Terserah nggak kamu seperti kalau yang kau masalah itu. katakan? Sekarang Nggak ada. intinya begini loh. Ada Berkelit setidak-tidaknya aja kau, si Ripa berkelit, sudah mengaku loh Sob.
Ripa sama Wafi udah ngaku mau Ah, Tuhan kok. mau ku naikin Bang Nandarnya ke sini. Ah, silakan naik sini. Ayo, Ah. naik. Gak perlu. Gak perlu. Aku yang nyimak Si Uncup takut. Ayo. Aku mau baik, cari Kak. pembenaran berkelit macam apa kau? Undang Rifa, undang Wafi, undang Nandar, berani nggak? Ngapain? Gak ada Nggak urusannya berani, dengan saudara, diskusi saudara. kamu itu. Tidak berani, Gak ada. Gak ada. Sekarang pakai waktu, berani nggak? Alah, banyak ininya kamu, banyak Menyaksikan ngibulnya, ya, banyak ngibulnya. Bagaimana si Yusuf takut pakai waktu? Ah, Nggak berani banyak ngibulnya mengundang kamu. Nandar ke sini. Nggak berani Banyak mengundang ngibulnya. Wafi. Nggak berani mengundang Rifa. Banyak ngibulnya. Sob, ada kurang lebih 9 sampai 10 orang muslim yang sudah mengaku Muhammad itu Tuhan di tempat saya. Alah, sesat semua. Saya siap membuktikan itu di hadapan hukum. Saya bisa Mana sebutkan dalilnya Nabi Muhammad itu Tuhan? Ayo. Oh, boleh. Saya putarkan. Di mana? ya. Saya putarkan. Nabi Muhammad itu Tuhan. Baik, saya aku minta putarkan. dalil, bukan Sabar minta dong. omongan orang. Sabar, Ayo. Sob. Ayo. Sabar. Ayo. Dalilnya di mana? Nabi Muhammad mengaku aku Oke. adalah Tuhan. Ayo. Oke, Mana? baik. Saya tanya dulu sama kamu, Sob. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Tuhan Rob. Rob. Ilah. Rob itu artinya apa? Rob. Apa artinya? Kalau Rob itu? disematkan ke Tuhan itu pencipta, penguasa pencipta. Enggak, arti Rob itu apa? Iya, Apa macet. nih? Rob itu ya Tuhan, kalau disematkan ke Allah Rabbul Alamin. Oke, bisa disebutkan ke artinya orang nggak? dia yang mencipta. Oke, bisa disematkan ke orang nggak? Bisa disematkan ke Muhammad nggak? Bisa Bisa, disematkan ke artinya Muhammad Fir'aun itu bisa. Ya. Berarti Muhammad Rob nggak? Des. Jauh dulu. Berarti Muhammad Rob nggak? Fir'aun. Jawab, berarti Muhammad Rob nggak? Fir'aun. Jawab, Ya berarti di Muhammad Rob Al-Qur'anku Muhammad disebut Rob nggak? Rob juga ya. Muhammad Rob nggak? Muhammad Rob nggak? Fir'aun Takut, itu disebut saudara-saudara. Rob juga. Ya. Muhammad Rob nggak? Aku nggak akan mengada-ngada tentang nabiku. Nggak ada dalilnya Nabi Muhammad Rob atau bukan. Ya. Tuh. Gue dibilang oke. Arti Rob apa? Kau nggak bakalan dapat Sebentar. sama aku Des. Ya. Kalau Firaun itu Rob, artinya apa? Dia berkuasa saat itu. Cuma berkuasa. saat itu. Oke. Ya. Muhammad pada waktu itu dia berkuasa nggak? Oh, emangnya kerajaan waktu itu? Mengendalikan umat Hah? Muslim supaya Muslim taat Emangnya kerajaan? kepada dia. Emangnya Betul nggak? kerajaan? Emangnya kerajaan? Oke, sekarang saya tanya, sekarang ini kamu patuh nggak? Ngarang aja kau Ngarang melulu. Ya, Sob, saya tanya, Sob. Ini Ayo. jujur, Sob ya. Sob, kita jujur ya. Ah. Diskusi yang enak lah, Sob lah. Masa keras-kerasan suara gini loh? Saya tanya sama kamu, Sob. Jujur nih. Apa? Kita mau diskusi yang baik. Pakai Saya data, tanya kamu pakai sama data. kamu beneran. Mana datanya? Nabi Oke. Muhammad adalah Tuhan Enggak, semesta gini, alam tuh mana? gini. Oh, ada. Oke, aku kasih Ayo. ya. Aku kasih nih. Aku Mana? kasih. Oke. Tunjukin dulu. Aku kasih Mana sekarang. datanya? Mana? Dalilnya mana? Ayo, dalil. Biar dulu ya teman-teman, saya mau mainin dulu sebentar. Ya. Coba Sob, kamu baca, Sob. Coba kamu baca. Apa? Coba baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyeru mereka seraya berkata, yang ku impikan masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Ya betul. Namun mereka menjawab sama. Telah engkau sampaikan wahai Abu Qasim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyeru mereka. Yang saya inginkan ialah titik dan seterusnya. Beliau ulang 3 kali hingga 3 kali. Keempat kali beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya bumi adalah milik Allah dan Rasulnya. Ya, betul. Bumi adalah milik Allah dan Rasulnya, betul? Betul itu. Rasul Rabbil Alamin, Sob. Betul. Alamin, betul nggak? Betul. Rasul gini, ya bumi dan langit itu milik Allah dan Rasulnya, betul. Rasul Tuhan semesta alam, Sob. Betul nggak? Oke, betul Di ini. mana di situ dikatakan Rasul Tuhan semesta alam? Betul. Bumi
milik Allah dan Rasulnya. Betul nggak? Mana? Yang coba kutanya baca lagi. itu Coba sama baca kamu lagi. mana dalilnya? Bumi milik Allah Nabi dan Rasulnya, Muhammad betul itu adalah sesembahan, adalah Tuhan mana? Amin, Rabbul Alamin. Bumi milik Allah dan Itu Rasulnya. data betul. Rabbul Itu data betul. Alamin. Lah, Ternyata aku baca sekali lagi ya. mereka adalah Muhammad, Ketahuilah saudara. bahwasanya bumi adalah milik Allah dan Rasulnya. Betul itu. Betul. Oke, berarti arti Rabbul Alamin apa? Arti Rabbul Alamin kalau disematkan ke Allah, dia pencipta. Ya. Pemilik langit dan bumi. Pemilik, gimana? ya betul. Oke, Rasul pemilik langit dan bumi Terus enggak? Terus Enggak, Rasul apa? pemilik langit dan bumi enggak? Rasul tuh di mana pengakuannya pencipta? Enggak. Pemilik Rasul pemilik itu langit dan bumi itu di mana? Itu. Hah? Coba baca lagi. Kau paham hadis itu gimana? Hah? Meninggal dunia. Kau paham hadis itu kayak gimana? Hadisnya berbunyi bahwasanya bumi dan langit adalah milik Allah dan Rasulnya, betul? Iya betul. Berarti pemilik langit dan bumi bahasa Arabnya adalah Rabbul Alamin, betul nggak? Macet dah. Kabur. Macet. Pencet tombol lari. Dis. Pencet tombol Ya. lari. Pencet tombol Kau lari. paham nggak hadis itu gimana? Paham nggak? Saya tanya dulu. Enggak. Kamu Bumi paham nggak dan tentang hadis langit itu? Adalah milik dari Allah dan Rasulnya, betul? Iya betul. Berarti bahasa Arabnya Rasul adalah Rabbul Alamin, betul nggak? Nggak ada kan di situ dikatakan bahwa pencipta langit dan bumi. Des. Sulit, saudara. Ada nggak dikatakan di hadis itu dikatakan pencipta sudah, langit sudah. dan bumi adalah Allah dan Rasul, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya bukan Tapi Rasul Tapi adalah di pemilik situ langit dan dikatakan pemilik ya, Oke, bukan pemilik itu Rabb, pencipta. nggak? Oke? Kalau pemilik rumah artinya Rabbul Bait, betul nggak? Rabbul Bait dari mana? Oke, apa arti Rabbul Bait? Kamu artikan nih, Rabb hadzal bait. Apa itu? Oke, apa artinya? Apa ini? Apa artinya? Rabb hadzal bait. Artinya pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu. Ya sudah, sekarang saya tanya, Rabbul Bait apa artinya? Nah, Rabbul Bait dari mana bahasanya Rabbul Bait? Dari mana bahasanya Rabbul Bait? Oke, gini aja, Sob. Kalau pemilik langit dan bumi artinya Rabbul Alamin, betul nggak? Lillahi mulkus sama, itulah pemilik langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wa ma fil ar'a. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Tuh, Sebentar, Sob. ya. Intinya begini, intinya itu, Sob, semua sudah terbukti bahwasanya Apa? Yesus Apa? Tuhan saya, Muhammad Tuhan kamu. Nggak Saya ada menuhankan- dalilnya saya Nabi menuhankan Muhammad Yesus, Tuhan. Kamu menuhankan Muhammad. Saya Sejak menyembah kapan? Yesus, Sejak kapan? Kamu menyembah Muhammad. Di mana dalilnya kau minta Nabi Muhammad mengaku aku adalah Tuhan? Mana? Itu Mana? itu tertulis ini. Mana? Ketahuilah Itu betul. bahwa langit dan bumi adalah milik Allah dan Rasulnya. Ayo. Itu Meninggal betul. nggak? Betul kan? Itu betul. Artinya langit dan bumi miliknya Muhammad. Betul nggak? Asumsi. Ini kan Asumsi. dikatakan, Sob. Langit Asumsi. dan bumi milik Muhammad, betul nggak? Asumsi. Oh, coba baca lagi. Nih. Baca lagi. Dengerin ya, aku jelasin tuh ya. Oke. Bacakan lagi. Aku dan istriku pemilik rumah ini. Apakah istriku bikin rumah ini? Kagak ya. Tapi aku yang menciptakan rumah ini. Istriku enggak. Paham? Oke, sudah? Dah. Oke, baik. Saya jawab, Sob, ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya Muhammad itu pencipta. Muhammad itu Ya, bukan pencipta. memang bukan. Memang bukan pencipta dia. Bukan pencipta. Memang bukan. Siapa bilang Muhammad pencipta? Memang bukan. Memang bukan. Iya, Tapi memang bukan. Muhammad itu dituhankan oleh karena. Iya, siapa maksa? Sekarang berani nggak pakai waktu? Maksa, nggak ada dalilnya Sekarang maksa. berani pakai waktu? Berani nggak pakai waktu bahas itu? Garang ya teman-teman, garang kan? Garang kan? Sob, angkat tangan, Sob.
Saya Apa? tidak berani. Saya tidak Apa? berani. Udah dijelaskan Pakai ya waktu itu hadisnya. gitu. Ya. Mau kau bantah apa? Udah kau jelaskan itu hadisnya ya. Sekarang gini aja, Sob. Saya tantang kamu. Dengan saya pegang pakai waktu, berani nggak? Nggak mau kamu banyak ngawurnya. Nggak mau. Saudara-saudara. Nggak mau. Kamu cari koin, nggak mau banyak ngawur. Takut dia, saudara-saudara. Nggak mau. Nggak ada jawaban dia teman-teman. Nggak ada jawaban hadisnya. Ku jawab nggak ada jawaban dia. Kalau tidak berani ya sudah, Sob, mau gimana lagi? Kayak gimana, Des? Kayak Ya, kamu gimana? nggak berani gimana? Lah. Aku nggak mau pakai waktu. Kamu banyak ngibul ya masalahnya. Malas. Loh, yang menilai penonton gimana? Kamu kalau ngomong nggak ada data kayak gimana? Macam mana coba? Biar saja penonton yang menilai. Berarti saya adalah orang yang tukang ngomong tanpa data. Des, Kenapa lebih ketakutan? baik. Des, kalau seperti itu namanya Des ya, lebih baik penontonku lebih baik nonton kartun Shinchan daripada kamu kalau gitu ya. Kamu nggak ada data, kalau Shinchan lebih menghibur. Saudara. Berat memang. Betul nggak teman-teman? Lebih baik Anda yang 8.500 orang nonton kartun Shinchan ada lucunya daripada nonton edisi yang tidak berdata. Kan kayak gitu. Di sini, Sob, 4.000 lebih. Ganti lagi layarnya. Ganti lagi layarnya, Edis. Udah terjawab satu hadis, ganti lagi yang lain. Yesus Tuhanku. Iya. Ayo, berani nggak bahas ini? Nggak ada dalilnya mana, Des? Berani bahas ini? Ayo Des. naik kemari. Ayo, Des, berani bahas dalilnya ini. mana, Des? Yang ku minta, Des. Nabi Dalilnya. Muhammad ngaku Tuhan mana? Mana? Dalilnya. Mana dalilnya? Tadi sudah saya Mana? tunjuk bahwasanya, Mana? bahwasanya Mana? barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja taat kepada Allah. Iya, bukan. Ada dalilnya kan? Nggak ada kan? Gini aja, Sob, kalau kamu memang benar-benar mau diskusi secara Apa? sehat, tidak diskusi Apa? kekanak-kanakan. Gini, Sob, kalau memang kamu mau diskusi secara sehat, tidak kekanak-kanakan gini. Saya mau nanya sama kamu serius nih. Saya mau belajar. Sob. Nanya apa pula? Kau banyak tanya. Sob, kalau ada orang menaklukkan diri, patuh, tunduk, taat kepada segala perintah iblis, Hah? berarti Tuhannya orang itu siapa, Sob? Hah? Tuhannya belum tentu iblis. Kalau dia melakukan pekerjaan iblis, menjadi hambanya iblis, melakukan perintah-perintahnya iblis, taat sama iblis, dia tidak taat sama Allah. Dia tidak taat terus? sama dia hanya taat sama Terus? iblis, mengikuti iblis, taat sama Terus? iblis, patuh Terus? sama iblis, Terus? mengikuti apapun kata iblis. Berarti Tuhannya dia Terus? siapa? Belum tentu Tuhannya iblis. Oke, Belum siapa tentu. Tuhannya dia kalau gitu? Lah, kata kamu kan mengikuti, taat sama iblis ya, mengikuti iblis, menjalankan perintah dari iblis kan. Tapi dia tidak menyembah iblis. Jadi Oke, kalau iblis gitu Tuhannya bukan dia Tuhannya. siapa? Kalau Bukan gitu siapa Tuhannya Tuhannya iblis. Kalau gitu siapa Tuhannya Jadi dia? kalau gitu tanyain yang kamu sembah siapa gitu. Kamu kagak bakalan dapat celah sama aku, nggak bakalan. Jadi begini, Sob. Nggak bakalan dapat celah. Di dalam pikiran kamu, menyembah itu adalah kalau dia melakukan ritual-ritual tertentu begitu. Kalau nggak lakukan ritual tertentu berarti namanya nggak nyembah. Lah. Itu salah, Kan gini Des ya. Aku melaksanakan Kalau perintah ada nggak, Sob, kamu. orang yang menuhankan hawa nafsu, Sob? Belum tentu Tuhannya Oke. hawa nafsu, Ada belum nggak tentu. orang yang menuhankan hawa nafsu. Kalau menuhankan hawa nafsu ada. Oke. Ya. Oke, berbuat apa dia kepada hawa nafsunya sehingga Tapi disebut menuhankan? Des, tapi nggak ada yang menyembah hawa nafsu, nggak ada. Oke, menuhankan hawa nafsu. Coba jelaskan kepada saya. Menuhankan hawa nafsu ada, tapi yang menyembah hawa nafsu nggak ada. Oke, menuhankan hawa nafsu itu ngapain coba? Menuhankan bukan berarti dia menyembah. Iya, menuhankan hawa nafsu itu berarti ngapain? Menuruti hawa nafsu. Oke, kamu menuruti Muhammad nggak? Aku nurutin Nabi Muhammad. Makanya kau menuhankan Muhammad, Sob. Udah selesai. Sob. Kalaunya menuhankan, aku nyembah nggak kepada Nabi Muhammad? Oke, berarti kamu sudah mengakui menuhankan Muhammad. Ada nggak aku nyembah Nabi Muhammad? Oke, menuhankan udah mengakui. Saya tidak menuhankan Muhammad. Oke, Nggak Oke, tidak jelaskan nggak kepada saya, menuhankan apa Nabi itu Muhammad. perbuatan menuhankan.
Perbuatan Apa? menuhankan itu apa? Perbuatan menuhankan itu menyembah dengan segenap hati. Oke. Kalau menuhankan hawa nafsu gimana? Apa? Menuhankan hawa nafsu itu gimana? Ada nggak orang menyembah hawa nafsu? Macet, Enis, macet pula. Tadi kamu bilang macet pula. menuhankan itu menyembah dengan sepenuh hati. Kau bilang gitu kan? Iya. Oke, kalau menuhankan hawa nafsu? Ada nggak orang nyembah hawa nafsu? Loh, kan kamu bilang menuhankan itu menyembah dengan sepenuh hati. Iya, menuruti, tapi ada nggak dia menyembah? Enggak, yang saya tanya menuhankan. Macet. Macet. Oke, saya bacakan suratnya ya, Sob ya. Saya bacakan suratnya, Sob. Macet pula Edis ya. Gini nih, kalau Edis ketemu saya gak bisa ngibul dia. Ya. Gak bisa ngibul Edis sama saya. Ayo, kau mau apa lagi? Apa lagi ya? Yang kau mau bahas apa? Macet, hilang, tenggelam, pembenaran, Saya bacakan berkelit. suratnya, Sob. Nah, ini suratnya surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Saya bacakan, Sob ya. Wah, udah tahu kok. Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Oke, berarti Ada dibilang di Al-Jathiyah. Bentar. Ada dibilang di situ. Apakah pernah kamu melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya? enggak, di sini dikatakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Ya iya, bukan menyembah hawa nafsunya. Oke. Ya. Coba jelaskan sama saya. Menuhankan itu apa? Perbuatan menuhankan itu apa? Perbuatan menuhankan itu ya dia menyembah dengan segenap hati. Oke, ya berarti dia dia menyembah hawa menuruti nafsunya. perintahnya. Jadi klasifikasi menuhankan itu ya selain melaksanakan perintahnya, dia juga menyembah sepenuh hatinya Oke, dengan berarti dia segala menyembah hawa tindakannya. Nah itu Berarti dia menuhankan menyembah hawa hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Apakah dia menyembah hawa nafsu? Kagak kan? Saya tak. Ini kan menuhankan hawa nafsu. Iya, menuhankan hawa nafsu. Ada nyembah hawa menuhankan nafsu? Hawa nafsu itu gimana? Ada nggak menyembah hawa nafsu? Yang saya tanya menuhankan supaya apa? Macet. Macet. Gak bisa, Edis gak bisa putar-putar saya dia, gak bisa. Ini kalah sama dia. Peralatan kita masih kalah sama dia. Gini. Ya, kalah. Saya tanya, di sini kan ada orang menuhankan hawa nafsunya. Kalah Edis. Ajar. Apa pula? Di sini menuhankan hawa nafsunya, betul nggak? Menuhankan hawa nafsu ya, tapi tidak menyembah hawa nafsu ya. Oke, menuhankan itu apa? Menuhankan itu satu contoh bisa menuruti perintah dari hawa nafsunya, bisa ya. Oke, berarti itu namanya menuhankan. Bisa juga seperti itu. Dia selalu Oke, menuruti oke, hawa kamu nafsunya. turuti nggak Muhammad? Kamu turuti nggak Muhammad? Iya, aku turuti Nabi Muhammad, Iya, tapi berarti apakah aku Tuhanmu, nyembah itu Nabi Muhammad? Ya itu Tuhanmu. Bukan. Iya, menuhankan. Kamu menuhankan dia kan? Bukan. Tadi katanya menuhankan. Orang yang menuruti, menuhankan gimana sih? hawa nafsu ya, bukan berarti dia menuhankan hawa nafsu, bukan berarti menyembah hawa nafsu. Sob, Ayo. buang dulu buang menyembah. Saya nggak bahas menyembah. Oke? Kagak bisa. Yang namanya Oke, menuhankan ayat itu ini namanya berbicara- menyembah. ayat ini berbicara Gak. Kagak bisa dipisahkan, menyembah itu nggak bisa. Oke, ayat ini berbicara menyembah atau menuhankan? Ayat itu berbicara orang yang menghambakan dirinya selalu menuruti Tulis di hawa sini nafsunya. menuhankan. Di sini Ya, menuhankan. artinya di situ ya dikatakan dia bagaikan menuhankan hawa nafsu tuh ya. Apa itu menuhankan itu apa? Menuhankan bukan berarti menyembah di situ. Udahlah Sob, kau nggak bermutu deh Sob. Bikin suara aja kau Sob. Macet ini sakit. Astagfirullah. Sampai kabur Edis. Iya betul ya
Iya teman-teman, yang namanya menuhankan ya itu namanya menyembah gitu. Ada di Al-Jatsiyah itu dikatakan menuhankan hawa nafsu lalu menyembah hawa nafsu. Enggak kan? Terus kita menuruti perintah Nabi Muhammad. Apakah kita menuhankan Nabi Muhammad? Apakah kita menyembah Nabi Muhammad? Enggak kan? Kabur Edis, pusing dia. Astagfirullah. Baik ya teman-teman. Aduh, sakit perut saya, ketawa lulu sama Edis. Bentar, ada Pendi ini, bentar ya. Pendi Aceh tuh, ya. Ah? Masih jam 8. Oh masih jam 8 ya? Oh ya teman-teman, nanti ya teman-teman, saya mau PK dulu sama beliau ya, karena ada tugas dari TikTok ini kami ya, PK 3 ronde dengan abang ini. Mungkin 1 jam lagi ya bang ya? Iya 1 jam lagi bang. Oh iya, oke ya bang ya, berarti kalau gitu saya keluar dulu ya, saya lanjutkan dulu live streaming saya ya. Ya bang. Baik, oh ini ada 8.000 orang ini nunggu. Ya, oke bang ya, nanti diundang aja ya. Ya bang. Oke. Macam-macam ini teman-teman, tugas TikTok macam-macam sekarang. Harus PK sama orang yang tidak dikenal pula saya. Tugas live-nya, bentar ya. Mana Pendi Aceh tadi, mana? Pusing ya di sama saya. Mana? Ntar ya teman-teman. Nggak mau masuk dia. Iya, betul nggak? Orang yang menuruti hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya, apakah dia menyembah hawa nafsunya? Kan enggak ya. Orang yang menuruti perintah Nabi Muhammad, apakah dia menyembah Nabi Muhammad? Kan juga enggak, kan kayak gitu. Macam-macam aja. Bentar. Kenapa ini? Kalau Edis dia nggak bisa puter-puter saya, nggak bisa. Halo, selamat malam Pak. Halo Pak Martin, selamat malam. Iya, malam juga. Malam. Bapak nggak bisa open cam ya? Iya, nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, coba Bapak mungkin ada hal yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, satu pertanyaan. Apa itu? Nggak sempat diturunin moderator ya. Ya, gak apa-apa lah diturunin moderator, gak apa-apa ya. Kita cari yang lain kalau kayak gitu dah ya. Oke. Nah, nih sebentar ya. Mencret karena Edis kalau sama saya nggak bisa puter kata. Nggak bisa open cam ini. Iya, macet tadi. Macet tadi. Oke, saya lanjut ya.
Lak, iya, lak tadi sebentar lak. Pak moderator silakan naikin Pak moderator. Iya lak tadi kepental saya tadi. Kepental. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana bang? Muslim bang? Muslim Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Aduh. Pak moderator, ini saya kayaknya kalau saya naikin, saya yang naikin patah-patah Pak moderator. Pak moderator aja yang naikin dah. Gimana gambarnya gimana? Masih patah-patah teman-teman? Patah-patah enggak? Agatha, Mikana. Janganlah, jangan debat sama DPO, jangan debat sama DPO ya. Ntar kita dijadiin saksi pula. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana? Alhamdulillah ya. Gitu. Gini ya teman-teman, yang kagak sempat ya, yang kagak sempat itu coba langsung ke WhatsApp saya aja ya nanti ya. Naikin lagi Pak moderator. Soalnya gini, kalau saya pencet HP yang di depan saya ini itu agak ngelak-ngelak kayaknya, agak berat kayak gitu. Siapa ini? Halo, selamat malam. Halo Ustaz, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini judulnya ganti kata Alkitab di Kristen ya. Ini judul yang saya bawa ya. Aduh, bentar judulnya hilang. Jadi kita utamakan yang Kristen untuk naik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana bang? Nggak sempat kan? Ya, gini ya teman-teman, kita utamakan yang Kristen dulu ya, karena bakal kalau Muslim biasanya langsung disuruh moderatornya langsung ke WhatsApp gitu ya. Kalau mau silaturahim ya atau silaturahmi ya, boleh langsung ke WhatsApp gitu ya. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, karena kalau live streaming malam ya teman-teman sudah pada tahu semua ya, kita mengutamakan yang Kristen untuk berdiskusi gitu ya. Naikin lagi Pak moderator. Patah-patah ya. Edis lagi mewek. Waduh, Edis lagi mewek ya. Aduh. Agatha itu DPO itu udah dilaporkan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Cia, aduh bang. Turunin Pak moderator, cukup 2 kali lah saya sapa. Kalau nggak ngomong, udah ganti aja gitu. Ya, Mikana belum tahu sih, kalau Mikana adakah laporannya saya belum tahu, tapi kalau Agatha DPO dia. Ya, terjun dari Monas mungkin ya di situ sekarang ya. Saking stresnya dia menghadapi saya nggak dapat celah. Mungkin dia terjun dari Monas. Aduh.
Tar ya, tar. Ini kok muter-muter Pak Moderator. Saya belum bisa sapa nih. Masih muter-muter dia. Ah. Mana RK, silakan naik RK kalau ada ya. Terserah mau Liping, mau RK, mau Mikana, terserah dah. Silakan aja dari kalian naik ya. Siapa ini? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Oh merah, sinyalnya merah pak. Sinyalnya merah. Iya. Ya, Yusuf pun panas dengan Alkitab. Siapa yang panas? Kenapa harus panas? Kitab suci saya bukan gitu ya. Dikenal juga kagak ya. Seharusnya kalian tuh ya sadar diri ya. Ganti nama Alkitab itu ya. Karena itu nama lain dari Al-Quran. Halo, selamat malam bang. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya cuma bisa mendengar aja Ustadz. Masya Allah luar biasa Ustadz. Terima kasih bang atas dukungannya ya. Nonton ini Ustadz. Ya baik, syukran jazakallah. Pak Agus, assalamualaikum ya Pak Agus. Pak Agus, saya ada punya WhatsApp beliau tadi. Syukran jazakallah Pak Agus. Lagi naikin lagi Pak Moderator. Bentar dulu dah. Iklan sedikit. Nah, teman-teman semuanya, kalaunya ini ya akun saya yang besar ini, kalau dia live streaming tiba-tiba mati, ya teman-teman bisa ini apa ya? Add akun saya satunya ini ya, yang Yusuf PI Live. Bagi yang belum add, yang belum follow, mohon dibantu dulu follownya gitu ya. Karena apa? Akun yang gede ini udah biasa ya, kita selalu di report oleh Kristen gitu ya. Jadi kalaunya kita tidak bisa live di akun yang gede ini, kita pindah ke sini. Bukan koin, Bapak Ibu, teman-teman. Saya bukan minta koin di situ, minta di follow. Masya Allah. Bukan koin yang dikasih ke situ, tapi apa? Bentar ya, Pak ya. Tapi di follow gitu loh. Kok malah koin yang dikasih ke situ? Bentar ya. Saya mohon izin, Pak. 1 menit. Soundcardnya ini teman-teman. Bluetooth connected. Rea. Waduh, gemuruh ya. Gemuruh. Bentar ya. Berisik ya. Bentar ya. Iya, ini soundcardnya mau saya cas tadi. Sebentar ya nih. Ntar dulu dah. Kalau gitu saya nggak perlu pakai soundcard dulu dah. Saya cabut dulu ya. Masih? Enggak kan? Gimana? Masih? Masih enggak? Enggak ya? Oke, selamat malam Pak. Udah mantap Pak Ustadz. Iya. Suaranya udah bagus. Tadi soundcardnya tadi lagi dicas. Iya. Maaf ya teman-teman semuanya. Ya, Pak Rahmat Effendi Barus dari Sumatera ya, Barus. Kok tahu Ustadz dari Sumatera? Oh iya, karena Barus itu ada gelarnya dari Sumatera itu. Ya. Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Hah? Bapak Muslim atau Kristen? Menurut Ustadz
kira-kira saya Muslim apa Kristen? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa nebak-nebak, bukan ahli nujum masalahnya. Ya kan? Aku, tapi kan Ustadz tahu tadi saya dari Sumatera Utara. Iya, karena dari nama. Ah, jadi Kalau kalau agama gimana? Rahmat Effendi berarti Muslim. Waduh. Ya. Teman-teman, sebentar ya. Ini kejam kali nih Pak Moderator, ini kejam banget ini moderator. Suaranya kecil pula. Ya, nggak pakai soundcard teman-teman. Kecil pasti. Tunggu ya, tunggu. Naikin lagi Pak Moderator. Bentar. Yang naik Kristen wajib open cam ya. Kalau nggak open cam nanti diturunin oleh Pak Moderator. Gak tahu urusannya ada saya. Halo, selamat malam Bu. Malam. Muslim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz. Nanya apa itu? Nanti pertanyaan gini aja ya, dikirim ke WhatsApp ya. Tulisin Pak Regar, WhatsApp saya. Nih, bentar ya. Bentar, saya sematkan dulu. Apanya memakai buatan Cina bid'ah? Macam-macam. Framingnya macam-macam. Memakai pakaian Cina bid'ah. Belajar lagi tentang bid'ah ya. Apa itu bid'ah? Memangnya baju bid'ah gitu. Ya, silakan ke situ ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang ditanyakan atau mau silaturahim, silahkan langsung ya. Ya, ini nomornya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Pak? Islam Pak Ustadz. Oh, Islam. Baik. Nah, bagaimana nih? Nah, gimana? Ada langsung. Aduh, teman-teman semuanya tolong sami'na wa ata'na ya, teman-teman semuanya. Begini ya. Kita kalau malam seperti ini ya, kita utamakan sesuai tema, yaitu kita diskusi dulu dengan teman-teman kita yang Kristen ya. Kalaunya mau silaturahim langsung saja ke WhatsApp saya ya. Kalaupun mau bertanya nanti boleh di room lain waktu saya naik di Komal Balisa atau di tempat muslim lainnya boleh gitu ya. Atau langsung bertanya ke WhatsApp juga boleh gitu ya. Ya, jangan di malam hari kita buang-buang waktu, buang-buang durasi, nyari Kristen satu aja susah gitu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kresek itu. Kresek Bang. Jadi yang muslim silakan langsung ke WhatsApp saja ya teman-teman semuanya. WhatsAppnya tadi sudah saya sematkan di situ nomornya ya. Insya Allah akan saya jawab satu persatu ya. Terlanjur Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, salah pencet tadi saya Islam. Oh ya, salah pencet. Baik. Salah pencet. Kenapa? Edis kenapa? Pada pusing ini pengikut Edis di bawah. Sampai maki-maki saya mereka nulisin di bawah tuh. Ya. Halo, waduh.
Paregar. Aduh, Paregar, kalau yang namanya yang pasti Muslim, Paregar ya, ditunda aja gitu. Yang Muslim atau Muslimah, tolong ditarik saja permintaan naiknya. Kita utamakan dulu kawan kita yang Kristen untuk berdiskusi gitu ya. Tolong dimengerti gitu. Bentar, saya senggol siapa lagi nih? Bentar ya, Edis TV lagi yang ada. Bentar, siapa yang Kristennya? Blender, nggak ada teman-teman, nggak ada. Aduh, kenapa ini? Bentar ya. Kenapa ini? Tunggu. Verifikasi. Oh, pastikan verifikasi. Tunggu ya. Ini ada verifikasi nih. Tunggu. Emangnya yang live streaming robot kah? Udah. Silakan naikin lagi. Mikana saya undang tadi nggak masuk, dia nggak mau masuk. Mikana. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menyampaikan bang, ini Bang, penyampaiannya langsung ke WhatsApp aja bang ya. Langsung ke WhatsApp aja ya. Nggak dikasih waktu sama ini. Sudah diingatin sih dari tadi ya, yang Muslim tarik aja permintaannya karena nggak bakalan diizinin moderatornya gitu. Mohon dimengerti, langsung ke WhatsApp aja kalau ada yang mau disampaikan gitu ya. Halo, selamat malam. Nah, ngamuk, ada anak kecil Pak Regar. Ada anak kecil ntar malah rungkat pula. Susah ya teman-teman. Udah langka mereka langka. Undang lagi Edis, ngapain? Ngapain lagi? Undang Edis lagi. Halo, selamat malam Ide Timur. Loh. Pelanggaran ya video saya satu ya. Pelanggaran panduan komunitas. Ayo naikin lagi. Kita cari dulu Kristennya satu-satu ya, teman-teman ya. Utamakan yang kawan kita Kristen dulu untuk diskusi. Halo Ustaz. Halo, selamat malam. Malam Ustaz. Kristen atau Islam atau Kristen, Bang? Saya Islam. Tapi bentar Ustaz. Sebentar. Gimana? Ya, tadi Edis bilang kan. Loh, video ditandai karena konten yang tidak terverifikasi. Maksudnya serangan atribut. Waduh. Dikit-dikit pelanggaran TikTok ini, dikit-dikit pelanggaran. Heran saya. Waduh, turun dulu maksudnya? Turun dulu naik lagi maksudnya? Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Ya.
Kita Bang, kan Muslim, ini Ustaz ya. Muslim langsung ke ini aja ya Bang ya. Ke ini aja ya. Ke ini. Ke WhatsApp aja gitu ya. Oke. Baik. Ya mohon yang Muslim ya. Biar kita tidak buang-buang waktu gitu ya. Tarik permintaan naiknya. Ya kita utamakan dulu kawan-kawan yang mau berdiskusi gitu ya. Tolong kayak gitu. Kan kayak gitu. Langsung aja kalaunya mau langsung ke WhatsApp saya aja langsung kalau mau silaturahim ya. Halo. Halo, selamat malam. Kristen Islam Bang. Ya jelas Kristen lah bro. Kristen, coba open cam dulu. Nggak ada ini ya kita, penggemar belum ada, jadi belum bisa. Oh, mungkin ada yang mau Anda tanyakan? Iya, mau kita tanyakan tadi judulnya itu ganti kata Alkitab ganti gimana? Sini nggak nampak judulnya. Coba dijelaskan tadi. Nih, ganti kata Alkitab di Kristen. Artinya? Ya, karena Alkitab nama lain dari Al-Quran. Oh, jadi gini Tat. Jadi gini Tat. Kalau bapakmu sama mamamu diganti gimana? Suka kau nggak? Mau kau nggak? Oh, bapak saya, mama saya siapa yang bikin? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya. Kalau gini, kalau Anda mengumpamakan ya, bapak dengan mama ya, itu adalah bikinan dari kakek dan nenek kan kayak gitu. Nah, sekarang kitab ini yang sudah ada di abad pertama katanya yang namanya asal muasalnya Biblos ya. Kok tiba-tiba ngambil nama lain dari Al-Quran? Coba. Makanya kalau mau diskusi open cam yang berani gitu. Kagak nyambung. Bapak sama bapak kau aja diganti kalau gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Open cam-nya dulu Bang. Itu maksudnya tahu kau apa arti Alkitab itu? Open cam dulu Bang. Nggak tahu nggak? Udah diminta berapa kali? 3 kali diminta open cam dulu Bang. Kayak gitu. Ngomong melulu gitu. Ya, kita akan terima ya Anda semuanya yang dari yang Kristen jika open cam gitu ya. Kalau Pak Preming gak mau open cam, dia gak mau open cam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Terima kasih Bang atas open cam-nya ya. Iya. Bagaimana? Mungkin ada yang mau didiskusikan dari judulnya, silakan. Ya. Bang, bunyi ambulannya dengan itu ya. Di sini di Pawali. Iya, udah. Iya, ini ganti kata Alkitab di Kristen ada apa dengan nama Alkitab ini bagi saudara? Bagi saudara ya, saya nggak kata nama Muslim ya. Bagimu. Oh, bagi saya. Sebenarnya bukan bagi saya, bagi Muslim Bang. Ya, kalau memang bagi Muslim dari Loh. Pak moderator, kenapa jangan dimainin mic-nya? Pak moderatornya aneh ini. Coba, Pak, ini Bang Silwanus. Oh, ininya mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, Bang. Dibuka dulu. Oke. Sudah? Udah. Oke. Ya, saya punya dari dulu ya.
saya bertetangga dengan Muslim. Bahkan saya besar itu mulai dari saya sejak lahir, tetangga saya itu orang Muslim, kawan saya orang Muslim. Teman-teman saya itu buat baik waktu anak-anak mencuri kelapa sampai besar. Baru kali ini saya nggak mau kata Muslim ya, Muslim itu jumlah yang sangat besar dan saya pun juga dapat memahaminya. Tapi menurut saya ini sepertinya saudara yang ribut. Kenapa? Ada apa dengan nama Alkitab ini? Baik, saya jelaskan ya Bang ya. Jadi bagi Muslim yang tidak terlalu mengurusi tentang masalah keagamaan, mungkin ya mereka fine-fine aja gitu, baik-baik saja gitu ya terhadap kosakata atau istilah Islam yang diambil oleh agama lain gitu. Kenapa saya mengajukan ganti kata Alkitab di Kristen? Karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Jadi silahkan, maksud saya itu jika ingin terciptanya damai, mungkin di tempat abang itu damai-damai aja ya. Damai-damai aja. Memang damai? Iya. Damai sekali. Gini, abang berteman dengan Muslim lainnya di tempat lain juga seperti itu. Tapi ada di daerah tertentu, contoh seperti di tempat saya, bermasalah penggunaan kata Alkitab ini. Kenapa? Karena memang nama lain dari Al-Quran. Ya. Kenapa tuntutan saudara itu di Kristen, kenapa tidak di MUI, Majelis Ulama, yang juga dalam semuanya ini dapat mengetahui justru dari orang yang dari orang yang kecil seperti kita ini yang seperti orang yang paling besar. Mereka saja nggak apa. Maaf ya, saya saat hari ini ada di Malaysia. Saya justru terkadang lebih enak buat gereja di Malaysia daripada karena banyak ribut ya. Justru saya melihat indahnya Muslim itu di Malaysia. Setiap gang nggak ada masjid. Setiap waktu mereka tidak hidup toa. Justru mereka itu hidup toa itu pada saatnya kita katakan 5 waktu. Dan saya mendengar suara keributan nggak seperti kita di Indonesia. Saudara boleh jalani di Malaysia ini, di Pulau Penang ini, rukun dan damai. Justru saya melihat seperti acara seperti Pak Ustadz ini, seperti mau mengadu domba, kita yang aman-aman aja. Justru dampak negatif yang tidak baik, dan saya rasa, maaf ya, ini karena di Pawali ya, di Malaysia ya, di Pawali, jadi Bang, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu Bang, di Malaysia ada nggak orang Kristen ketuk-ketuk pintu rumah Muslim untuk memurtadkan, kasih majalah, kasih sembako, kasih mie 2 bungkus, ada nggak di situ? Di sini kan ada aturan mainnya. Makanya di tempat kita malah marak gitu. Nah, sekarang begini Komandan. Kata Alkitab ini bukan untuk Indonesia. Bukan untuk Indonesia. Tapi semua orang yang beragama Kristen dan paham ini Alkitab ini bahasa Indonesia. Kalau dia bahasa Indonesia Inggris, dari mana bahasa Indonesia Bang? Ini Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu Bible. Ustadz nggak pernah sekolah. Enggak. Alkitab itu berasal dari ya, enggak dulu. Ini Alkitab kan bahasa Indonesia. Bukan. Al-Quran itu bahasa khusus untuk kalian. Bukan. Alkitab berasal dari bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia. Kenapa jadi? Kalau namanya sudah isi ma'rifah itu bahasanya dari Arab. Ya. Alkitab berakar kata dari kosakata kataba. Ya, itu bahasa Arab. Ada apa dengan bahasa Arab dengan orang Kristen? Seperti kayak macam buat Pak Ustadz tidak nyaman. Karena nama lain dari Al-Quran kami.
Sekarang kita berdiri di atas negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak mempersoalkan. Lalu mengapa Pak Ustadz seperti cacing kepanasan? Oh, gini, siapa yang tidak mensoalkan, Bang? Sejak Siapa zaman orangnya? dulu, kosakata Alkitab ini bermasalah. Sejak 7 tahun lalu, kosakata Alkitab ini bermasalah. Mungkin Abang baru tahu. Oh, tapi selama perperangan Indonesia, Kristen dan Muslim itu bersahabat dan bersatu, nggak persoalkan tentang masalah itu. Lalu, gini, baik. Lalu Pak Ustadz yang hidup dari perjuangan para leluhur kita dan juga dan negara kita juga berdasarkan agama yang tidak mempersoalkan. Lalu saudara ini kan hidup dari perjuangan orang-orang yang memperjuangkan kita. Kan dan mereka tidak mempersoalkan. Soekarno aja mengatakan kalau kita beragama Muslim jangan seperti orang Arab. Kalau engkau agama Kristen jangan seperti orang Israel. Dia saja berpendidikan tinggi mengetahui. Nah, jadi kemampuanmu dalam agama itu seperti apa? Udah, baik. Maka dari itu ya, kalau kita melihat ke masa lalu, Anda itu adalah korban dari pembodohan di masa lalu. Nah, gitu Bang. Kenapa saya bilang Anda adalah korban dari pembodohan di masa lalu? Karena tidak ada lembaga seperti LAI atau MUI pada saat Belanda itu menjajah Indonesia. Nggak ada. Anda meminta saya untuk protes ke MUI. Kita tidak ada masalah dengan MUI. Tetapi yang menggunakan kosakata Alkitab ini adalah Kristen. Coba kalau lihat di negara lain, di Singapura atau di Amerika, damai-damai aja tuh Islam dengan Kristen. Kenapa saya bilang damai? Karena Kristennya pede dengan keagamaan mereka sendiri. Mereka menyebut nama kitabnya gospel atau Alkitab, gospel atau Bible. Ketika di Amerika, ya, atau di mana di Eropa mereka menyebutnya Bible atau gospel, ya. Muslim nggak akan pernah protes, itu akan damai. Terus mereka menyebut nama Tuhan mereka itu God, bukan Allah. Akan damai, tercipta damai seperti itu. Silakan di Indonesia juga gini Bang. Silakan di Indonesia juga turuti seperti yang di luar negeri, maksud saya. Bentar Bang, biar Anda paham gitu ya. Jadi di Indonesia ini juga tiru seperti Kristen di luar negeri. Silahkan pakai nama kitabnya gospel atau Bible, menyebut Tuhannya God ya, atau Tuhan bukan Allah ya, menyebut nama kitabnya aja gospel atau Bible gitu. Maka dari itu karena kita bermacam-macam di Indonesia ini, terus karena sudah terlanjur di masa lalu, di zaman Belanda belum ada lembaga-lembaga ya yang mengatur tentang masalah penamaan, tapi hanya permintaan penjajah Belanda untuk menerjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Lalu diambillah dari bahasa Melayu Allah, nama kitabnya Alkitab, diambil dari bahasa Arab. Terus kata utusan dipakai jadi Rasul. Itu untuk apa? Untuk menyamarkan para misionaris mengetuk pintu rumah Muslim ya di lapangan agar mempermudah melancarkan aksi pemurtadannya. Kayak gitu Bang. Makanya kenapa kita sekarang menyerukan ganti kata Alkitab, karena gini Bang ya, karena gini, kalau kita mau berantas narkoba bukan dari pengedarnya yang kita tangkap, bukan, tapi dari pabriknya yang harus kita basmi. Maka kalau hanya kosakata Alkitab ya dihilangkan di Kristen, kosakata Allah, kosakata Rasul kan dihilangkan dari kekristenan, maka dari misionaris mau bawa agamanya ke rumah Muslim, ibaratnya dia membacakan kayak gini, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan dewa, terserah kayak gitu, terserah. Jadi
Kita mempunyai keagamaan sendiri-sendiri dengan bahasa agamanya sendiri-sendiri, pede dengan agamanya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Kalau enggak gini Pak. aja, kita kumpul sama-sama. Kita sama-sama kita jumpai MUI. Nggak ada hubungannya dengan MUI. Oh, nggak ada hubungannya. Siapa yang bermasalah? Gini, kalau mau kita sama-sama kumpul ya, kita langsung ke DPR, langsung kita protes LAI. Oh, gitu. Sekarang begini, maaf ya, untuk minuman kecil gini saja, itu ada logo halal loh. Terus? Dan semua produk yang ada pabriknya pasti ada pajak. Terus? Dan kalau udah berdiri pabrik dan ada pajak, berarti itu persetujuan pemerintah. Nah, yang kamu demo itu pemerintah. Saya bukan mendemo pemerintah, saya mendemo Kristen dan LAI. Bedakan. Sekarang begini, itu yang membuat memang orang Kristen, tapi persetujuan daripada pemerintah. Pemerintah mana? Indonesia? Bukan. Bukan pemerintah Indonesia. Berarti menurut saudara, Anda tahu nggak, Bang? Anda tahu nggak kitab Anda itu diterjemahkan pertama kali dari pemerintahan siapa? Enggak persoalan itu. Sekarang persoalannya bukan. Saya adalah, tanya dulu, Anda tahu nggak kitab Anda diterjemahkan pertama kali dari pemerintahan siapa? Persoalannya seperti ini. Kamu punya statement ini. Ganti kata Alkitab. Ini persetujuan dari pemerintah. Bukan. Kalau saudara tidak, bukan pemerintah, bukan persetujuan pemerintah itu. Kalau saudara tidak menganggap ini dari pemerintah, berarti saudara itu tidak membenarkan pemerintah mengeluarkan produk, dan itu ada pajak. Udah? Kita nggak usah ke agama. Ini masalah daripada kepemerintahan kita. Udah? Ini kan undang-undang. Ya sudah, tapi jangan dulu lari kamu ke agamamu. Ini sekarang adalah undang-undang dan disetujui sama pemerintah. Sekarang kamu demo ke pemerintah, kita nggak ada persoalan. Justru justru agama Kristen saja pun ada pengajaran yang tidak menyebutkan nama Allah. Dia menggunakan Yahweh dan yang lainnya. Oke, udah ya. Oke. Ini produk Anda ini penamaan Alkitab bukan dari pemerintah. Produk saya itu. Saudara pakai logika. Itu bukan produk saya. Saya nggak punya perusahaan. Bentar. Kalau bukan produk Anda, produk LAI. Ya, kayak gitu aja. Mudahnya. Jadi kata Alkitab ini ya, produk dari Kristen ini, dari LAI ini, bukan persetujuan pemerintah. Ingat. Berarti ilegal. Berani Ustaz menyatakan itu ilegal? Bentar dulu. Ini dilihat bersama 7.000 penonton loh. Ya, berarti bentar itu dulu. ilegal. Ya, bentar dulu. Tadi saya dengarkan Anda, betul? Ya, oke. Jadi kosakata Alkitab ini ya bukan dari pemerintah, tapi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama kali yang menyetujui penamaan Alkitab ini bukan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah penjajahan Belanda. Nah, lalu kalau Anda mau protes pemerintah yang sekarang, apa hubungannya? Mereka cuma ambil pajak dari produknya LAI. Kagak mau tahu urusan mau penamaannya Alkitab kek, mau penamaannya Biblos kek, nggak mau tahu pemerintah. Dia cuma mengambil pajak, ya, mengambil pajak dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi yang mensahkan pertama kali, minta terjemahkan pertama kali itu adalah penjajah. Anda mau panggil lagi penjajah ke sini gitu untuk menghilangkan pengesahan nama Alkitab. Mau panggil Belanda lagi ke sini? Ya nggak mungkin. Maka dari itu kagak ada hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia, nggak ada. Karena yang menamakan ini pertama kali adalah Lembaga Alkitab Indonesia.
Dari mana mereka dasarnya, dari mana mereka dapatnya, itu yang kita tuntut. Kayak gitu. Bukan berarti kita harus memanggil penjajah lagi atau kita protes ke pemerintah sekarang, enggak. Jadi yang kita protes itu dari penamaannya dan lembaga Alkitab Indonesianya. Lagi pula banyak sudah pendeta mengakui, banyak salah terjemah. Bahkan ada satu pendeta di sini yang mengakui bahwa penterjemahan dari kitab Anda itu banyak salah selama ini karena mengambil istilah-istilah Islam. Salah satunya Alkitab. Penamaan kitabnya juga salah. Kayak gitu, Bang. Ya, jadi sesuaikan dengan jalurnya. Kita nggak ada urusannya dengan pemerintah. Kalau mau kita ke DPR gitu, Dewan Perwakilan Rakyat. Islam bicara Islam di media sosial, terus Kristen bicara Kristen di media sosial. Tapi harus pede dengan keagamaannya. Kalaunya namanya kitab Kristen Biblos dari Yunani, silahkan di Indonesia pakai Biblos. Ngapain mengambil nama lain dari Al-Quran? Kalaunya nama Tuhannya Theos di Yunani, silahkan di Indonesia pakai Theos. Gak perlu pakai Allah. Kenapa kayak gitu? Kalaunya Apostolos dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia utusan, ya silahkan pakai kosakata utusan. Kenapa harus pakai kosakata di Al-Quran Rasul? Gitu, Bang. Sesuaikan jalurnya. Kalau Anda mau protes, karena umat Islam pun memprotes hal ini mempunyai dasar gitu. Mempunyai dasar karena ini nama lain dari Al-Quran. Jadi seperti itu, Bang. Silakan Anda tanggapi mic-nya. Ya, kan dari tadi penjelasan Pak Ustadz, sepertinya Lai buat sendiri dan diedarkan seperti seolah-olah tidak diketahui oleh pemerintah. Berarti Pak Ustadz menyatakan itu, kalau menurut saya, prediksi saya, Pak Ustadz itu seperti mau mengatakan bahwa Lai mengedarkan Alkitab itu ilegal. Karena kan kembali produk Alkitab itu dibuat sama pabrik, dibuat itu namanya Alkitab dan dari dulu Alkitab. Dan itu sudah disetujui. Mau tak mau kembali dengan sejarah dengan yang lain, ini sudah ada, sudah jelas ini. Kata Alkitab adalah kumpulan kitab. Kalau masalah bahasa, sekarang pun kita, pemerintah kita sudah gak ada masalah dengan ucapan kata Assalamualaikum. Apalagi pejabatnya orang Kristen. Itu langsung mengucapkan kata Assalamualaikum. Itu menggunakan bahasa itu. Pejabat pemerintah. Ada seperti agama apa mereka, Buddha kah yang lain, orang Kristen, orang Muslim saja bilangkan kata Shalom. Kita nggak ada masalah. Persoalannya adalah sepertinya Pak Ustadz seperti yang saya bilang tadi, seperti kayak macam nggak sejahtera karena Alkitab itu. Saya takut ketika mau tanya, di Batak bahasa menyebut Alkitab itu apa? Bible. Ada pengesahan dari pemerintah, ada nggak? Pada saat itu nggak ikut pula aku dan belum lahir, jadi nggak tahu. Makanya sama dengan Alkitab kayak gitu. Tapi aku nggak ada persoalan. Justru saya bangga, justru saya senang, dan saya yakin dan percaya sampai kiamat dunia ini kata Alkitab itu tidak akan pernah berubah. Ya maka dari itu kita usahakan tuntut supaya dirubah. Karena dari kita ini ya, dari bincang-bincang kita ini ya, pasti ada juga dari golongan saudara juga sangat tidak suka dengan cara Pak Ustadz dengan membuat seperti ini. Oh, tidak suka. Kalau saya yakin dan percaya. Ya, gini Bang, memang kita itu tidak bisa membuat semua orang itu suka. Dan cara dakwah itu metodenya berbeda-beda. Kan kayak gitu. Maka dari saudara saya yang muslim sendiri, kalau dia tidak suka, dia bukan berarti mengkritik. Dia langsung skip gitu.
Salah satunya Ya, dari salah tadi satunya. kan saya perhatikan dari tadi saya perhatikan Bang, ya. Ustadz. Qadarullah, selama ini saya buka seperti ini 99% banyak yang suka. Oke, kalau sekiranya tadi Pak Ustadz izinkan mereka bicara on cam dari golongan Pak Ustadz sendiri, mereka kan ada yang berkata saya tidak suka dengan ini. Oh, mereka apa? Mereka sampaikan karena banyak saya. juga Ustadz, ya. Tapi saya yakin mereka pasti saya adalah sudah sampaikan kepada mereka kalau mau silaturahim atau ada penyampaian silahkan ke WhatsApp langsung. izinkan. Oke, boleh nggak Pak Ustadz kasih kata-kata dari WhatsApp itu dengan kejujuran Pak Ustadz sebagai seorang imam bahwasannya mereka juga tidak setuju dengan pernyataan ini. Mana? Boleh nggak dari imam? Salah satunya yang baru masuk deh. Ya. Malah mendukung. Ya jangan cari yang mendukung, cari yang nggak mendukung. Mana enggak ada yang nggak mendukung semua nih. Semoga saya dilindungi dan dijaga Allah. Terus semangat Ustadz ya. Saya aktif ikuti Ustadz tanya jawab sama Kristen. Terus assalamualaikum, izin saya tuh. Terus assalamualaikum Tat, si Kudis muter-muter. Nggak ada yang nggak mendukung semua. Oke. Ya, itu kan privasinya Pak Ustadz, kan nggak mungkin sepenuhnya kan mau dibaca hari ini. Nanti kan kena apa pula, kena pelanggaran kan. Nih bang, ada yang baru masuk nih. Katanya semangat. Nah, baru masuk nih jamnya bisa dilihat tuh 2154 sekarang tuh. Nah. Iya betul. Nggak apa-apa. Ya kan cumanya kan persoalannya saya sepertinya kan yang seperti dari penjelasan Pak Ustadz ini kan mau menyalahkan pemerintah karena ini bukan menyalahkan sekali lagi. Abang berarti nggak ngerti. Saya tidak menyalahkan pemerintah karena penamaan ini bukan dari pemerintah. Tapi yang saya salahkan yang mengambil kosakata lembaga Alkitab Indonesia yang mengambil nama lain dari Al-Quran. Itu yang saya kejar. Bukan pemerintah. Pemerintah nggak ada hubungannya. Menurut Pak Ustadz, pemerintah nggak mempelajari. Nggak ada hubungannya. Bukan. Menurut Pak Ustadz, pemerintah tidak mempelajarinya. Enggak mau tahu dia. Kecuali rakyat bersuara dulu melalui DPR. Nggak mau tahu. Ya. Ini kan dari bahasa sepihak saja. Bukan bahasa sepihak bang, bukan. Memang perintah dia nggak mau tahu. Contoh seperti kalian mengubah Isa dengan Yesus, kalian ajukan ke DPR, ya, lalu disahkan oleh presiden, oleh pemerintah. Nah begitu pula kosakata ini ya, mereka nggak mau tahu kosakatanya Alkitab kecuali ya masyarakat mengajukan dulu ke DPR dan disahkan oleh pemerintah. Nggak ada hubungannya pemerintah kecuali kita ngomong dulu. Yang pastinya banyak juga para ustadz kan juga mengajari orang-orang yang sekolah Alkitab, sekolah teologi. Nah, jadi banyak juga sih dan yang saya ketahui tidak ada persoalan di sana. Justru kayaknya baru-baru di beberapa saat ini saja sih nama ini boleh menjadi persoalan buat Pak Ustadz karena selama ini aman-aman saja. Jadi sekiranya ini bisa bangkit gara-gara ini. Ada panggilan itu Pak Ustadz, ada panggilan. Pak, jawab dulu. Ya, saya reject. Oh, kok di reject? Nggak boleh loh Pak Ustadz. Oke. Iya, jadi kan jadi kalau menurut saya kalau sempat ini terjadi sebuah pergolakan yang cukup hebat, berarti Pak Ustadz adalah orang yang hebat ini, bisa menggerakkan massa supaya Alkitab bisa berubah kan. Tapi
kalau macam saya sih mau dirubah kata Alkitab itu menjadi kata Bible dan yang lain, gak ada persoalan, dan tidak akan merubah iman, karena mulai dari saya sejak lahir, samping kiri saya orang Muslim, dan mendengar Muslim sembahyang 5 waktu dengan suara toa yang kuat, kita diam dan aman. Mulai dari sejak kecil saya menonton film sinetron, semuanya bercerita, rata-rata bercerita tentang Muslim adalah azab kubur dan yang lain. Dan sampai detik ini juga banyak itu terjadi di dalam dunia perfilman Indonesia. Saya nggak pernah berubah iman saya nggak pernah apa. Tapi lucunya kami yang selalu melihat film-film seperti itu, kami nggak pernah berubah. Lucunya Pak Ustadz, hanya karena Alkitab yang seperti ini, Pak Ustadz bisa gemor loh. Kami aja nggak setiap itu. Kalau kita melihat di, bentar loh Pak Ustadz, kalau kita melihat di layar kaca kita, sholatnya mulai pagi sampai ke pagi, kita dengar. Saya juga kalau mau nonton itu ya, nonton film azan dan yang lain, saya lihat saya nggak ada masalah. Dan kalau kita melihat film azab kubur, panggil Pak Ustadz, oke, azab kubur dan yang lain, nggak pernah berubah iman, nggak pernah persoalan. Tapi mengapa ya kata Alkitab ini ada kuasanya ya? Kata Alkitab ini punya kuasa rubahnya buat orang-orang Islam saat ini, bukan orang Islam, buat Pak Ustadz jadi bermasalah gitu loh. Iya, kata Alkitab ini punya kuasa rupanya. Jadi belum isinya, masih hanya satu buku yang besar yang di dalamnya ada jumlah Alkitab yang sangat banyak. Ini membuat Pak Ustadz jadi kelabakan. Berarti Alkitab ini punya kuasa dalam satu kata aja Alkitab. Bang, kalau bagi Kristen ya tidak ada masalah, kenapa nggak diganti dari dulu? Soalnya ini udah 7 tahun dipermasalahkan nggak diganti-ganti. Kalaunya tidak ada masalah, bagi Kristen ubah aja, apa susahnya? Nggak ribut kan kita? Gini loh Pak Ustadz, ibarat gajah dan semut tak terlihat loh Pak Ustadz. Kita orang kecil mau ngomong tentang sama seperti ini, memangnya kita siapa Pak Ustadz? Nah, maka dari itu Bang, kita menyuarakan dari yang kecil, lalu kita banyak menyuarakan, maka akan menjadi perhatian dari pemerintah, dari DPR. Iya. Kenapa harus dalam dunia TikTok Pak Ustadz harus naik? Terus kalaunya kita semuanya Muslim langsung ke Jakarta, ada dananya, semua Muslimnya cukup Jakarta gitu. Mengapa mantan gubernur saja bisa diturunkan dengan semuanya itu bisa dilaksanakan? Lokal Bang, yang ini kan permasalahan global. Gini Bang ya, kosakata dari keagamaan, pemerintah itu nggak ada wewenang. Terserah dari keagamaan itu membuat istilah apapun, pemerintah nggak mau tahu karena bukan wewenang dia, bukan. Kosakata Alkitab ini, nama lain dari Al-Quran ini sudah sejak lama dipermasalahkan karena kosakatanya dari nama lain Al-Quran. Nah, lalu kita sebarkan di medsos agar yang lain pun juga tahu dan paham gitu. Oh iya, ternyata zalikal kitabul la raiba fi, nama kitab Al-Quran diambil oleh kawan kita yang Kristen, mereka mendefinisikannya lain. Ayo kita sama-sama, kalaunya tidak ada masalah di pihak kekristenan, langsung saja diubah. Kagak perlu banyak alasan ngeles ini cari pembenaran, nggak perlu. Tinggal dirubah saja, nggak ribut kan kayak gitu. Sebagaimana kan kalian bisa mengubah Nabi Isa Al-Masih di kalender jadi Yesus Kristus. Kan nggak ada ribut lagi tuh untuk permasalahan itu. Nah sekarang kosakata Alkitab, silakan Anda pakai dari keagamaan Anda yang asli biblos gitu, buku-buku. Mungkin bagi abang ya tidak ada pengaruhnya, tetapi bagi misionaris yang sering ketuk pintu rumah dari pintu rumah Muslim, mereka datang, oh ini juga kitab dari Tuhan,
namanya Alkitab juga ya. Dia sebelum Al-Quran, ini penyambung dari Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, ini ada Alkitab dari kami juga. Nyambung-nyambungin padahal kagak nyambung. Kayak gitu. Jadi bang ya, misi dari misionaris ya harus juga kita tekan. Tidak berdampak bagi abang ya, berdampak bagi kami muslim lainnya gitu. Perubahan itu dilakukan. Berarti kita cari solusi atau cari jalan. Mungkin khusus untuk di agama abang gitu ya. Di agama abang, orang-orang yang beragama muslim, kasih penekanan dong, jangan pernah berubah agamanya. Udah dikasih Alkitab. Macam langsung bilang aja, macam orang Kristen setiap hari mendengar azan mulai pagi sampai ke pagi, lihat nonton acara azab kubur dan yang lain, tukang bakso naik haji. Orang Kristen tetap menjadi orang Kristen sekalipun dia di Banda Aceh, sekalipun orang Kristen di Aceh pakai sekolah yang perempuan wajib pakai jilbab, mereka nggak berubah agamanya. Di Aceh itu orang Kristen, perempuan wajib pakai jilbab. Nggak berubah agamanya loh Pak Ustadz. Jadi menurut saya, kami sebagai orang Kristen luar biasa dan hebat. Karena sekalipun di sekeliling dengan ceramah-ceramah, dengan ceramah-ceramah dan yang lain-lainnya, film dan semuanya gak pernah berubah. Saudara boleh cek di Pekanbaru pun juga banyak mereka, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang tidak ada guru agamanya, nggak boleh ada guru agama Kristen. Dan saya sendiri pernah sekolah guru agama Kristen nggak ada, disuruh untuk belajar agama Muslim. Saya masuk, saya tulis. Guru saya mengajari. Meskipun saya tidak paham, tapi saya pernah belajar agama Muslim. Dan baik. Dan nggak pernah terkecoh seperti ini. Hingga akhirnya saya menyimpulkan, kata Alkitab itu punya power. Alkitab itu punya power dan punya kekuatan yang hebat. Sangat hebat. Karena saya kalau seperti ini ya belum terrealisasikan sesuai dengan keinginan Pak Ustadz. Saya takut setiap kali Pak Ustadz sembahyang pasti kepikiran. Aduh. Masalahnya buang-buang masa kata teman-teman di bawah. Ya buang-buang waktu. Ya malah bicaranya ke sinetron. Gini, saya tidak cuma memikirkan masalah Alkitab ini ya teman-teman. Nama lain dari Al-Quran ini bukan cuma itu yang dipikirkan, banyak gitu ya. Tapi kalau sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, kan kayak gitu ya. Kagak perlu langsung dibawa-bawa dengan sholat dengan ibadah ya kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya coba ini ya PK dulu 3 ronde dengan abang ini karena ada tugas dari TikTok ya. Sebentar ya, mohon. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang saya infokan tadi sama teman-teman ya, kita akan adakan PK 3 ronde sama abang ini gitu ya, karena tugas dari TikTok gitu ya. Iya bang. Kok bisa lambat tadi bang? Kok bisa lambat tadi? Iya, tadi lagi terima tamu dari kawan kita yang Kristen. Mungkin saya mau ngobrol sama abang selama 3 ronde 15 menit ya teman-teman ya. Boleh. Langsung mulai nih bang? Ya silakan. Oke bang. Bantu tap share loh. Tap lah teman-teman. Ini bang, selama ini kan saya buka room debat lintas agama gitu ya, tentang permasalahan perbandingan agama Kristen dengan Islam gitu. Terus waktu saya kasih tahu kawan-kawan kita yang di luar agama Islam bahwa nama Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, lalu kita mengajukan kepada mereka untuk diubah gitu ya, agar diubah supaya
nama Alkitab ini jangan dipakai karena dia adalah nama lain dari Al-Quran. Nah, menurut Abang, kira-kira kita sebagai Muslim wajar nggak menuntut hak kita sebagai Muslim bahwa yang seperti itu kita ambil dan kita balikan ke agamaan masing-masing gitu? Kira-kira menurut Anda menuntut hak sendiri itu salah atau tidak gitu? Silakan Bang, coba. Bang, boleh bentar ya Bang. Bentar. Jauh kali abangnya angkanya. Iya teman-teman, karena ini saya diminta TikTok, tugas dari TikTok ya, 3 kali 3 round aja gitu ya teman-temannya. Bapak Ibu semuanya mohon bantuannya ya, 3 round aja, 3 ronde aja, jadi 15 menit. Iya betul, itu hak kita ya. Barang kita dicuri, wajar kita menuntut. Agak sama dikit kan Bang. Jadi coba ulang lagi tadi Bang. Wah. Oke. Kenapa? Kopiahnya miring-miring kayak gitu? Iya. Oke. Oke Bang, kayak gini Bang. Boleh dipertanyakan ulang? Gini, kita kan sebagai Muslim ya. Ya Bang. Enggak, nama lain dari Al-Quran itu apa Bang? Mampus. SSW kok S? Alkitab suci lah Bang. SS. Alkitab suci. Alkitab juga ya. Alkitab ya namanya ya. Kau diam lah kau. Masya Allah abangnya. Kena ya bos. Kena aku hari sama kalian kan. Usuk kena. Bang, nama lain Al-Quran kita apa Bang? Alkitab Bang. Alkitab. Iya. Lalu nama Alkitab ini dipakai kita. Kenapa ini dikirim pembatasan saya pula? Lalu nama Alkitab ini ya kita dipakai oleh pihak kawan kita yang Kristen untuk menamakan kitab mereka. Wajar nggak kita menuntut balik bahwa nama ini adalah nama kitab kami gitu? Wajar nggak? Wajar sih Bang. Nah, wajar. Kalau diganti Bible kayak gimana? Kan enak kan kayak gitu. Biar ada telur asin, toleransi maksudnya. Iya. Ini ada satu pertanyaan berat, dari memang penonton. berat bahasan. Bang, kami boleh bertanya Bang. Ini ada satu pertanyaan dari penonton. Apa tadi? Nanya apa? Yang mau nanya, mana tadi yang mau nanya tadi? Sabar ya Bang. Sabar. Apa tuh? Mau nanya apa kata dia? Kau tadi mau nanya apa Yori? Coba kau apa lagi lo? Nih Bang. Kenapa digeruduk Bang? Banyak inbox sama saya keberatan katanya nama Alkitab dipakai pihak Kristen menamakan kitab mereka. Ayo, mau nanya apa? Teman-teman kalau mau nanya juga di bawah dan bantu tap-tap layarnya ya. Kau mana Koyor? Kok tiba-tiba hilang Koyor? Kita ada tugas ya teman-teman, 3 kali PK. Apa hukumnya kita tidak menyapa penonton nggak berlepel katanya? Apa hukumnya kita tidak menyapa penonton nggak berlepel? Yang jelas pertanyaan itu nggak ada dalilnya. Kau dengar itu Yori? Kau dengar itu Yori? Ya betul tuh Ustaz. Itu pertanyaan dari Yori oke, Ajen Milo. Waduh, pertanyaan apa ini? Teman-teman ada nggak dalilnya di bawah? Coba tulis di mana dalilnya coba. Di ujung. Dalilnya di mana coba? Nggak pernah menyapa. Ada lagi nih Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz nggak pernah menyapa orang masuk level tinggi? Yang mana? Di mana? Coba di tempat saya nggak ada yang protes. Aneh-aneh aja. Nggak ada di tempat saya, nggak ada yang protes loh. Denda 10. Jangan bercanda. Orang nih kadang onta lah Bang. Pertanyaan orangnya ada-ada aja. Kau Yuri? Iya, nanya itu yang mengedukasi. Contoh
apa hukumnya beristri 5 kayak gitu. Kenapa Ustadz nggak cari poin dia? Ah? Buat apa Ini cari yang koin? bilang, mungkin penonton Pak Ustadz ke sini Pak Ustadz. Apa itu? Apa katanya? Entah apa aja sampai 7 keturunan kamu dan papa kamu pun tidak akan apa lah komen kalian. Orang ajan bisa nggak pakai celana? Harusnya juga orangnya. Belajar suruh. Jangan bercanda. Dadim kau kirim. Tanya Usut cari koin kitab suci Al-Quran Aiman. Ya ada yang mau pertanyaan satu Pak Ustadz. Apa itu? Orang iri itu hukumnya apa? Itu aja yang kutanya. Orang iri. Kalau kita memakai hukum ya irinya seperti apa kita lihat dulu. Kalau irinya itu dia mau meniru lalu berusaha berikhtiar, itu boleh. Anda nih ya punya mobil Pajero, contohnya. Anda punya mobil Pajero, lalu saya iri kepada Anda. Dia punya Pajero, saya juga harus punya nih. Saya harus ikhtiar, harus usaha, harus kerja keras supaya saya dapat menandingi dia, beli lebih dari mobil Pajero yang dia miliki. Itu boleh. Artinya iri yang memotivasi. Tapi kalau irinya dia punya Pajero, aduh nanti kalau malam-malam dia tidur, ya udah saya gembosin aja bannya. Fokus. Kalau dia punya Pajero, wah tuh beli Pajero baru tuh dia ya. Ntar malam-malam ku gembosin aja waktu dia tidur itu bannya. Wah itu irinya nggak boleh kayak gitu. Beda cerita itu. Atau kayak gini, ntar ku santet aja dah dia, biar ban Pajeronya hilang 1. Kayak gitu. Nggak boleh irinya kayak gitu. Ya, jadi iri itu harus yang positif, itu boleh. Kalau irinya negatif sampai mau santet orang, biar ban Pajeronya itu hilang 1, nggak bisa jalan, waduh itu nggak boleh gitu. Wih, fokus. Apa yang difokusin? Fokusin apa? Ini entah apa aja. Berarti itu apa namanya? Apa tuh? Ustaz coba dulu ceramah orang yang suka mengucap pakai akun pek. Kau ada aja kok Yuri. Ada kalau Yuri. Apa yang mau diceramahin? Apa yang perlu diceramahin? Kalau saya baca ya kayak gini ya. Kau nih. Apa yang mau diceramahin? Coba lagi tukar apa? Ustadz, apa hukumnya mencintai adik ipar? Ipar adalah kematian. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jangan mencintai adik ipar kocak juga. Kayak nggak ada lagi perempuan atau laki-laki selain adik ipar, macam-macam. Apa coba manusia sekarang ini aneh-aneh adik ipar dicintai. Gini ya, kalau kita beristri atau bersuami, maka kita itu jangan sampai bawa ipar, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai ipar itu adalah kematian. Karena kalaunya aduh susah dah saya cerita dah, macam-macam pertanyaannya. Ayo Bang, Abang pula yang ceramah lah, jangan saya terus. Saya mau dengarkan aja. Pak Ustadz, aku mendengarkan aja. Aku bilang aku cuma mendengarkan aja. Kenapa cuma mendengarkan? Mungkin ada yang mau disampaikan nih ya, sama teman-teman saya di bawah tuh. Ada 5.200 orang. Ya ada sih. Aku mendengarkan aja. Apa yang mau didengarin? Apa yang mau Ustaz ceramai aja kan? Teman-teman, pasrah dia abangnya. Bang, ini ada yang nanya. Nanya nih. Abang perokok nggak? Perokok Pak Ustadz. Perokok. Jadi ini ada nanya, Pak Ustadz, apa hukum rokok dalam Islam? Dalam Hasyiah Syekh Imam Bajuri ya, Anda bisa beli kitabnya. Hukum rokok tergantung dari pemakainya. Kalau dia merokok ya, tapi membuat dia sakit maka haram. Kalau dia tidak merokok ya, lalu dia mau pukul orang, maka rokoknya dia jadi wajib. Kayak gitu. Wah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, dilihat dari hukum rokok itu ya, seperti apa pemakainya. Kalau pemakainya itu dia setelah merokok sakit, maka
hukum rokok tersebut haram. Ya, tapi kalau dia tidak merokok, tapi sah dia tidak merokok itu mau pukul orang, mau curi barang orang, itu dia jadi wajib merokoknya. Kayak gitu ya. Itu sesuai di Hasyiah Syekh Imam Bajuri ya, Ibrahim Bajuri. Anda bisa beli kitabnya. Jadi seperti itu. Kalau secara dalil tekstual di Al-Quran maupun di Sunnah, rokok haram, atau di hadis rokok haram tidak ada. Jadi kita meninjaunya dari pendapat para ulama. Tapi lebih baik kita menghindari syubhat, lebih baik kita tidak merokok gitu ya. Tergantung bisa menjadi makruh tahriman juga bisa, tergantung pemakainya. Minta rokok orang haram, waduh. Bentar, ini tugas dari TikTok ya Bapak Ibu, ini ronde terakhir 3 ronde. Saya disuruh PK sama abang ini karena tugas dari TikTok gitu ya. Iya Bang. Tadi kan saya pertama menang, ini tadi kalah. Terus ini nggak tahu lagi nih, mungkin bisa aja keajaiban di abangnya terjadi. Orang mana? Bukan baru kok Bang, tanya kenapa level 27 apa macam tu. Abang orang mana? Bukan baru Pak Ustaz. Oh, Pekanbaru. Pak Ustaz orang mana? Oh, saya Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Coba tanya. Jauh. Apa? Dukon. Pak Ustaz, dukon tu apa Pak Ustaz? Dukon kabut. Dukon kalaunya bahasa di kitab itu rokok. Dukon asap. Kenapa? Nggak ada. Kenapa dengan dukon? Dukon kenapa? Dukon itu adalah salah satu ciri-ciri kiamat gitu ya. Kenapa temen ente mau kiamat kah sudah dia? Mau kiamat. Enggak kapan kita urus. Ada temen. Ustaz, apa hukum orang pemabuk? Hukum orang pemabuk. Kalau hukum orang pemabuk Pak Ustaz? Hukum merokok mabuk maksudnya? Pemabuk. Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya judi dan mabuk, minum khamar, terus mengundi nasib dengan anak panah, lalu melakukan persembahan untuk berhala, min amalis syaitan, itu adalah kerjaan setan. Nah, jadi judi khamar kerjaan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah agar kamu beruntung. Mau ikut setan gitu temennya? Enggak lah. Enggak, ya janganlah. Jangan ikut setan, ntar sesat pula. Hari ini para siapa neraka bocor. Ada ya. Neraka bocor. Nanti malah lagi Kak Nurul ini mati kata aku Kak. Tak mau ngomong apa. Kata siapa neraka bocor? Kata siapa neraka bocor hari ini? Ustaz, ada yang mau kutanya satu lagi Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz? Apa itu? Apa hukuman orang mengatai dari belakang? Oh, gibah. Gibah hukumnya haram. Gibah hukumnya haram. Gibah itu betul-betul mencuci baju di air comberan. Orangnya sholat, tapi dia menggibah orang di belakang. Jadi amalan sholatnya itu sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena akan diberikan kepada orang yang digibahinya, kayak gitu. Jadi bagaikan orang penggibah itu ya, penggibah itu ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 atau 12 lupa saya. Itu orang yang melakukan hal yang sia-sia ya dalam amalannya. Karena apa? Karena dia melakukan sholat beramal tapi menggibah orang. Bagaikan dia cari uang setelah dia dapat uang hasil gitu.
Ujung lagi bang, ujung. Ah, kayak Ngelek ustadznya weh. 2000 bang, jauhkan dari 2000 lagi bang. Ngelek ustadznya weh. berisi lebih dari, wah kalah yes. Saya bang ya. Ya beristri lebih dari 4 hukumnya nggak boleh gitu ya, dilarang karena tidak dalilnya. Ada bangku. Ya bang ya, berarti tugas kita Jadi selesai nih Pak Ustadz. tugas dari teman-teman 3 kali 3 ronde karena disuruh 3 ronde ya sama abang ini ya. Kalau saya bang ya debat sama orang di luar agama Islam pasti dikasih menang terus poinnya gitu. Tapi kalau debat sama abang dengan sesama muslim dikasih kalah terus saya. Ya kayak Tuhan yang ngatur. Kayak gitu. Iya Tuhan yang ngatur. Wa may yarzuqukum sama rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Ya, aku turun lu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oke ya. Baik, ya, lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat ya, saya aja bisa kalah sama bocil 2 kali loh. Tapi kalau sama Kristen nggak, jarang saya kalah, jarang dikasih menang terus oleh Muslim. Tapi kalau yang sama tadi, waduh, dikasih kalah terus. Ayo, silakan naik lagi. Ayo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim bang, Islam. Gimana? Saya di sini bang mau ngadu bang. Ngadu apa tuh? Tadi saya debat sama Edis TV, tapi dia maksudnya nggak mau kasih kesempatan buat ngejelasin, langsung diturunkan saya. Terus? Jadi saya bilang tadi saya mau ke Bang Ustaz Yusuf mau ngadu biar kesana dia nganu dia. Karena tadi saya lihat mulai dari Ka'bah, mulai dari itu tadi Ka'bah kayak apa dia ngerendahin Ka'bah. Padahal itu kan Ka'bah rumahnya Allah, kiblat Muslim Islam. Ya betul. Iya, jadi itu saya tadi. Cuma pertanyaan tadi saya di sana bang, kenapa itu kalau kita masuk rumah ibadah pakai sendal? Jadi dia bilang tadi ke saya karena kalau di gimana bang? Gini bang. Bentar ya teman-teman, nggak ada suaranya nih tempat saya. Tunggu bang. Halo bang. Bang, halo bang. Bentar ya. Coba bang ngomong deh. Halo, assalamualaikum. Kenapa pula ini soundcard? Bentar ya. Bluetooth connected. Nah, tunggu ya. Gimana bang? Gini bang. Tadi Edis bahas Ka'bah, bahas apa lagi dia tadi? Kan tadi saya bilang tadi bang, kenapa itu kalau masuk di rumah ibadah abang, kenapa harus pakai sendal atau sepatu? Terus dia bilang itu enggak, maksudnya itu sopan karena yang dilihat hanya hati. Enggak sama kayak buka sendal karena bukan hati yang dilihat tapi kakinya yang dilihat.
Ya seharusnya abang rekam aja ke situ, ya rekam apa syubhat dia, nanti dipelajari, terus bisa ditanyakan ke ustadz terdekat juga kayak gitu. Ya kalaunya sama Edis itu nggak perlu kita pakai waktu. Ya saya juga udah kenal Edis itu bertahun-tahun, nggak sehari 2 hari. Jadi tadi pun saya barusan sama Edis, dia nggak bisa apa-apa sampai kabur sama saya dia. Kayak gitu ya, sampai kabur Edisnya sama saya karena apa? Nggak dapat celah dari saya gitu. Jadi lain kali bang ya, ini untuk teman-teman muslim juga ya semuanya, untuk saudara-saudara muslim dan muslimatku ya, saudara-saudariku, lebih baik kita meramaikan room-room dari room Islamnya. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya kita ke tempat room seperti Edis yang ada ya kita hanya mendapatkan mudarat, sakit hati ya, agama Islam dihina, Nabi dihina, Allah Subhanahu wa taala dihina, dan apa manfaatnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi di sana kita hanya menjalankan algoritmanya agar live streamingnya lebih direkomendasikan oleh TikTok. Ngapain coba? Lebih baik kita main muslimnya. Jadi kita masuk ke room muslim, meramaikan room muslim, jadi lebih direkomendasikan aplikasi TikTok room tersebut gitu. Artinya kita membantu saudara kita untuk meluaskan dakwahnya ya. Terus kalaunya di room muslimnya seperti hostnya baca Quran ya, contohnya ya, contoh ketika saya menyampaikan dalil fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi setiap hurufnya itu kita dibalas Allah dengan pahala gitu. Pahala kebaikan dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Fa idza quri'al Quran, apabila Al-Quran dibacakan, fa idza quri'al Quranu fastami'u lahu, maka dengarkanlah dan pahamilah agar kamu mendapat rahmat dan juga mendapat rahmat dari Allah ya. Ngapain coba kita mau ke kandang babi coba? Kita ke kandang babi apa manfaatnya? Coba saya mau tanya. Yang ada badan bau, baju kotor. Ya, ada manfaatnya buat kita? Nggak ada. Kan kayak gitu ya. Perumpamaannya kayak gitu. Ngapain kita ke kandang babi? Bikin bau badan aja. Halo, selamat malam. Malam juga Ucup. Coba open cam. Enggak, mau nyampaikan aja. Kalau bapak kau sama mak kau diganti dengan babi, setuju nggak? Ya, bapak kau sama mama kau aja ganti dengan babi gitu ya. Ngapain nyaranin saya? Lebih baik bapak kau sama